Oke, jadi kemarin Pak Ferry Irwandi membuat video yang membahas tentang IQ. Nah, jadi di sini gue juga pengen ikut membuat video yang membahas tentang IQ ini dan cara kerja otak kita biar kita bisa memahami juga lebih baik lagi tentang bagaimana sih kita bisa menakar kecerdasan seseorang, karena kalau misalnya kita gak tahu cara kerjanya otaknya kayak gimana, ya pasti akan lebih abstrak, gimana ya, kayak nggak begitu oke lah gitu. Dan dari video ini kalian juga harus cross check gitu tentang informasi-informasi yang benar, dan sumber informasi gue dapatkan dari buku dan juga dari aplikasi yang namanya Kino, yang mana nantinya gue bakal jelaskan lagi karena ini aplikasi overpower banget gitu. Ini yang membuat gue makin, ya ini bisa dibilang yang membuat gue bisa mungkin wawasannya lebih luas lah gitu, bisa punya banyak pengetahuan dan lain sebagainya, bisa makin pinter lah gitu. Sebelumnya kita bahas dulu nih, apa sih IQ itu? Jadi IQ itu adalah sebuah singkatan dari Intelligent Quotient gitu. Nah, jadi IQ ini adalah sebuah penakaran gitu pada kecerdasan kita, intelijensi kita. Nah, bagaimana cara menakarnya? Yaitu dengan memberikan sebuah tes dan nanti dinilai nih. Kalau misalnya dia ternyata berhasil menyelesaikan beberapa tes atau teka-teki itu, oh dia berarti punya kemampuan segini karena dia mampu menyelesaikan tugas kognitif yang sulit gitu misalnya. Nanti kelihatan nih nilainya setelah kita melakukan tes tersebut. Nah, tapi tes-tesnya sendiri pun bakal berbeda-beda dari tes yang satu dan tes yang lainnya, bakal punya modul yang berbeda-beda, bakal punya bentuk tes yang berbeda-beda, dan kita juga bahkan ya bakal memiliki output yang berbeda-beda dalam situasi yang berbeda-beda, karena otak kita itu nggak akan selalu berpikir dengan cara yang sama setiap saatnya. Nah, sekarang sebenarnya ada banyak sekali ilmuwan yang membuat sebuah pemahaman baru tentang kecerdasan manusia gitu. Contohnya adalah Daniel Goleman dalam bukunya Social Intelligence, dan yang paling populer itu Emotional Intelligence. Itu juga udah gue baca, cuman bukunya lagi dipinjam sama temen, jadi cuman ada Social Intelligence ini. Nah, di Social Intelligence juga ini aja ada tulisannya nih, buku revolusioner oleh penulis yang telah merumuskan ulang apa yang dimaksud dengan kecerdasan, dengan cerdas gitu. Jadi cerdas itu bukan hanya soal IQ dan lain sebagainya. Nah, di sini jelaskan juga pentingnya kecerdasan sosial gitu, gimana caranya kita bersosial dan lain sebagainya. Itu juga masuk dalam kategori kecerdasan. Dan juga di buku Emotional Intelligence juga itu dijelasin gitu kecerdasan kita. Ada 4 poin utama yang dalam buku Emotional Intelligence itu adalah tentang bagaimana kita bisa memahami emosi kita sendiri. Yang keduanya itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita sendiri. Yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa memahami emosi orang lain dengan empati. Dan yang keempat itu adalah bagaimana kita bisa mengelola hubungan kita dengan orang lain gitu. Gimana kalau misalnya ada orang lain lagi marah, kita harus bereaksi kayak gimana gitu baiknya dan segala macam gitulah. Dan nanti mungkin kalau misalnya kalian pengen tahu tentang ini, gue bakal bahas lebih lanjut lagi tentang kecerdasan emosional. Nah, kalau misalnya dari bukunya Social Intelligence atau kecerdasan sosial, yaitu bagaimana cara kita bersosial itu, inilah bagaimana kita bereaksi dan mengambil aksi dalam hubungan sosial antar sesama gitu, antara hubungan 2 orang atau lebih dan sebagainya lah gitu. Juga tentang bagaimana kita bisa memahami orang lain, itu yang paling penting juga. Nah, jadi untuk bisa memahami kecerdasan seseorang seperti apa, untuk bisa mengukur itu adalah sebuah tugas yang sangat pelik gitu, yang sangat sulit untuk dilakukan, dan tidak ada jawaban yang pastinya kayak gimana gitu, nggak ada jawaban eksak karena bervariatif. Nah, sekarang kita bahas nih bagaimana sih cara otak kita bisa bekerja seperti ini, bisa berpikir, bisa membuat ide, bisa belajar dan lain sebagainya. Otak kita itu bekerja dengan sebuah syaraf gitu. Jadi otak kita itu isinya adalah sel-sel syaraf yang mempunyai tugasnya masing-masing. Nah, jadi sel-sel tersebut akan mempunyai tugas-tugasnya sendiri dan mempunyai kelompok-kelompoknya sendiri, bagian-bagiannya sendiri. Nah, yang akan kita bahas itu adalah bagian otak amigdala. Amigdala itu adalah bagian otak yang mempunyai tugas untuk memberikan rangsangan emosional gitu. Jadi kita bisa merasakan sedih, senang dan sebagainya itu dari otak amigdala sebagai pusat emosi lah bisa dibilang.
Lalu yang kedua itu ada hipokampus. Hipokampus itu sebagai penyimpanan memori sementara. Misalnya kita sekarang melihat nih, terus atau mendengar atau apa, memasukkan sebuah informasi dari luar. Nah itu dimasukkan dulu ke hipokampus yang nantinya akan diproses untuk dimasukkan ke penyimpanan jangka lamanya. Yaitu apa? Yaitu korteks, neokorteks, dan sebagainya. Nah, jadi di sini mungkin gue belum bisa menjelaskan secara detail dan valid gitu, tapi kurang lebih seperti itulah. Dan neokorteks itu berada di paling luar gitu. Dan sebenarnya ada 3 kelompok otak gitu, yang gue lihat di Google ya gitu. Jadi ada otak bagian yang reptilian brain atau apalah gitu. Terus ada mamalia, yang mammalian brain, dan juga ada yang manusia gitu. Yang manusia itu yang bagian paling luar gitu. Jadi yang paling dalam nih itu tuh otak reptil, yang keluarnya otak mamalia, dan yang paling luarnya itu adalah otak manusia yang cuma dimiliki oleh manusia. Karena kalau misalnya hewan memiliki hal tersebut, berarti hewannya bakal bisa berbicara dan belajar dan bisa lebih pintar dari anak-anak TikTok. Nah, kurang lebih ya, otak reptil itu bisa dibilang kayak otak yang insting doang gitulah. Mungkin ya, nanti gue harus belajar lebih lanjut lagi biar bisa lebih menerangkannya dengan lebih eksak gitu. Lalu yang mamalia itu adalah otak emosional juga gitu. Jadi kita bisa merasakan rasa senang, sedih, empati gitu. Jadi hewan-hewan kayak misalnya kucing itu kan bisa lebih ekspresif lah, mungkin bisa dibilang kayak ngetawa dan lain sebagainya. Ada yang kalau misalnya digini-giniin kayak apa sih istilahnya, kucing itu bakal enjoy gitu, kelihatan kayak seneng banget gitu. Nah itu ekspresif gitu. Jadi ada emosionalnya. Dan yang paling luar itu otak manusia ya, jadinya kita bisa membuat sebuah decision itu adalah membuat sebuah keputusan jangka panjang gitu. Kita bisa berpikir jangka panjang tentang masa depan, kita bisa memahami sebuah bahasa dari simbol-simbol dan sebagainya gitu. Kita bisa menghubungkan antara satu ide dan satu ide lainnya, dihubungkan jadi sebuah ide yang kreatif dan lain sebagainya gitu. Yang kompleks itu, otak kompleks. Nah, jadi sebenarnya untuk membahas tentang cara kerja otak itu gampang-gampang susah ya. Atau susah-susah gampang. Konsep pertama yang harus kita pahami adalah bahwa setiap informasi atau setiap pengetahuan kita itu tersimpan dalam sel-sel syaraf otak. Jadi pengetahuan-pengetahuan kita itu ada dalam sel-sel gitu, dalam sebuah sel-sel syaraf yang nantinya akan saling mengirim sinyal gitu. Nah, biasanya disimpannya di otak neokorteks gitu, atau di korteks yang bagian luar nih. Nah, jadi ketika kita menerima informasi dari luar nih, kan tadi ya dimasukkan dulu ke hipokampus. Dan nantinya dari sana, setelah misalnya kita dalam satu hari ini kita mengalami hal-hal apa aja, itu disimpan dulu di hipokampus. Dan ketika kita tidur, hipokampus itu akan mencoba untuk memasukkan informasi-informasi yang sudah didapatkan dari pengalaman sehari-harinya. Misalnya dalam hari itu orangnya itu belajar misalnya gitu. Maka ya informasi-informasi yang didapatkannya itu akan mulai dimasukkan ke otak yang jangka panjang gitu. Mungkin dimasukkan ke korteks atau neokorteks dan sebagainya. Nanti si hipokampus ini akan di-refresh dan siap untuk menerima informasi-informasi baru lagi. Makanya kita itu butuh tidur, karena kita juga bukan hanya untuk istirahat untuk tubuh dan lain sebagainya, tapi juga untuk otak kita, agar kita juga bisa semakin pintar gitu. Karena kita semakin pintar bukan hanya ketika kita belajar, tetapi ketika kita tidur. Ketika informasi-informasi yang kita dapat dimasukkan dan diolah dalam otak kita. Nah, jadi informasi yang didapatkan hipokampus itu dari mana? Sumbernya dari mata kita, dari telinga kita. Jadi sensor yang telinga gitu, informasi-informasi dari luar nih. Misalnya gue nih melihat burung, ada burung. Kenapa gue bisa tahu burung? Pertama, gue lihat dulu bentuknya kayak mana. Nah, nanti ada informasi tentang bentuk, nanti masuk ke otak gue, masuk ke mata, masuk ke otak, terus ada suaranya juga masuk ke telinga, masuk ke otak juga. Nah, nanti setelah dimasukkan ke dalam otak, informasi tersebut bakal koneksi dengan sel-sel syaraf yang lainnya. Misalnya kita udah tahu nih tentang burung. Nanti informasi tersebut akan istilahnya berkomunikasi lah dengan pengetahuan kita, yang akhirnya kita dapat menyimpulkan. Dari situ kita bisa membuat sebuah konteks lah gitu dengan pengetahuan itu. Pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa hal yang ada di sana adalah sebuah burung. Misalnya ada informasi baru nih, atau misalnya ada pembelajaran baru nih, nanti pembelajaran itu yang kita dengar, yang kita lihat bakal masuk dan bakal diproses juga dengan pengetahuan-pengetahuan yang udah ada dalam kepala kita gitu. Jadi bisa dibilang ya, dalam otak kita itu semakin pintar kita, maka kita akan semakin lebih pintar lagi. Karena semakin pintar kita bisa makin paham tentang
konteks-konteks yang belum kita pahami gitu. Kalian juga yang mendengarkan ini pasti akan berbeda kalau misal kalian udah cukup paham tentang cara kerja otak. Nanti pas mendengarkan apa yang gue ucapkan ini bakal lebih paham dibandingkan mereka yang belum mempunyai konteks atau pemahaman akan cara kerja otak dan lain sebagainya gitu. Makanya kalau misalnya seorang baca buku juga, kalau misalnya yang awam banget pasti nggak bakal langsung ngerti gitu, karena mereka nggak bakal ngerti konteksnya dulu. Sedangkan yang udah cukup paham, yang sebelumnya udah ada istilahnya mah semacam referensi gitu. Jadi ada referensi dari pengetahuan yang lain yang akhirnya mendukung kita untuk memahami konteks tersebut gitu. Nah, jadi dalam video yang singkat ini mungkin itu aja yang harus pertama-tama kalian pahami, bahwasanya cara kerja otak kita itu bisa dijelaskan, dan kita sekarang sedang berpikir materialisme gitu. Jadi kita melihat cara kerja otak itu bukan tiba-tiba wah gue berpikir kayak ini kayak gitu segala macam kayak wow gimana, tapi otak kita itu bekerja seperti ini karena memang ada mekanik di balik itu semua gitu. Dan ini bisa kita pahami, dan maka dari itu kita bisa kembangkan lebih banyak lagi ketika kita bisa lebih memahami lagi tentang cara kerja otak gitu. Makanya kalian harus belajar lebih banyak lagi. Maka dengan pemahaman ini kita juga nggak akan menyimpulkan bahwasannya IQ itu udah benar-benar menjelaskan tentang kecerdasan seseorang. IQ itu bukan segalanya loh gitu. Kayak banyak orang yang salah paham tentang IQ gitu. Padahal IQ sendiri bisa dibilang kayak bullshit lah gitu. Karena kecerdasan kita itu ada banyak, dan itu cara mengukurnya juga caranya ada banyak, dan maka dari itu sulit untuk menakarnya. Nah, jadi alasan gue menjelaskan semua ini ya untuk menjelaskan bahwasanya otak kita bekerjanya juga kompleks, tapi cukup untuk dipahami bahwasanya otak kita bisa terus berkembang dan menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau misalnya orang kaya bakal makin kaya, orang pintar juga bakal makin pintar lagi. Karena itu tadi yang gue jelaskan, kalau misalnya kita udah punya pemahaman yang banyak gitu, pemahaman akan konteks-konteks yang banyak, maka itu akan mendukung kita untuk memahami lebih banyak konteks lagi. Kalau misalnya di dalam aplikasi Kino ya, otak itu kalau misalnya menerima informasi itu kayak kalau main volley tuh, dan bolanya itu adalah informasi kita. Nah, sedangkan orang-orangnya itu adalah pengetahuan yang sudah kita ketahui. Semakin banyak orang atau player di dalam volley tersebut, maka bolanya akan semakin mudah untuk diterima. Sedangkan semakin sedikit, maka bolanya akan semakin sulit untuk diterima juga gitu. Makanya kalau misalnya pengen lebih pintar, ya kalian serap informasi lebih banyak lagi. Tapi bukan cuma informasi secara dangkal, secara dalam juga, dalamin juga. Karena kalau misalnya secara dangkal kita nggak benar-benar memahami konteksnya tersebut gitu. Itu percuma gitu, karena kecerdasan kita juga bisa dibilang kayak kedalaman kita atas informasi tersebut lah gitu. Maka kalau misalnya informasinya udah dalam banget nih pemahamannya, maka akan lebih mudah juga untuk akhirnya dikaitkan dengan informasi yang lainnya, dan akhirnya menghasilkan sebuah kreativitas gitu. Ya mungkin kurang lebih segitu video pembahasan kali ini. So see you next time in the next video. Nanti kita bakal bahas lebih banyak lagi tentang cara kerja otak dan bagaimana caranya agar kita bisa menjadi lebih pintar. Ini hanyalah permulaan. Goodbye.